Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wow, kita bertemu lagi di bulan yang baru, bulan April. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Sekalipun masih online tetap harus semangat ya. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama ya. Ikutin Kak Setia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dari sepanjang malam yang gelap, Tuhan menyertai. Dan hari ini, pagi hari ini kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah namamu yang dimuliakan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman di depan. Kakak mau tanya hari ini apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore. Oke, hari ini kita siap memuji Tuhan, benar? Siap. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita adalah caranya. Teman-teman, adik-adik boleh tepuk tangan sambil jalan di tempat dan ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Bareng kakak katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Hore, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kalau gitu kita naikkan pujian cuit 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 pam 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 pam. Boleh tepuk tangan lagi, jalan di tempat, ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yo, cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya.
angkat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tidak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami untuk tujuan yang Tuhan mau lakukan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Katakan, di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Adik-adik angkat tangannya dua-dua, katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Tuhan berbicara bagi kami semua melalui Roh Kudus-Mu yang mengajari, memimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak sekolah minggu yang siap diberkati katakan amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tidak terasa nih, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan April. Wow, biasanya adik-adik kan sih, kalau bulan April ada satu momen yang sangat penting yang biasanya kita rayakan selain dari kita merayakan hari Natal, yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga kita memperingati hari raya Paskah. Dan hari ini adik-adik kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mana pada waktu itu Yesus ketika masih ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan semua murid-muridnya yang orang banyak ditangkap, lalu dia
dituduh melakukan berbagai macam banyak kesalahan. Kita lihat cuplikan video berikut ini ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Adik-adik, Kak Asma mau tanya nih sama adik-adik sebelum Kak Asma membaca kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan satu kesalahan sehingga membuat adik-adik dibenci atau dimusuhi ataupun dijauhi oleh teman-teman yang lain? Ada nggak? Atau Kak Asma ganti nih pertanyaannya. Adik-adik ingat tidak pernah melakukan satu kesalahan apapun, tidak pernah mungkin nyinggung temannya. Tiba-tiba ada teman-teman adik-adik atau orang lain yang mengatakan, adik-adik pernah berbuat satu kesalahan. Dan adik-adik harus dijauhi, nggak boleh berteman. Adik-adik kalau kita misalnya nggak melakukan satu kesalahan, pasti adik-adik juga merasa, aduh kenapa ya? Kok jadinya aku dibenci, dimusuhi, dijauhi, dikata-katain mungkin. Nah adik-adik, ketika kita lihat tadi video tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, banyak orang yang mengatakan Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam kesalahan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 55 sampai 59. Tema kita tentunya di bulan April ini, khususnya di tanggal 3 April, Yesus sumber kemenangan. Kakak akan baca buat kita semua kebenaran firman Tuhan dari Markus 14 ayat 55 sampai 59. Adik-adik yang sudah bisa membaca dan membuka Alkitabnya, mari kita sama-sama. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata,
aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Adik-adik, selain Tuhan Yesus banyak sekali melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, lalu meredakan angin ribut dan sebagainya. Sehingga banyak orang pada waktu itu senang terhadap Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Tetapi sebagian lagi nggak suka dengan apa yang dikerjakan, diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mereka menangkap, lalu membuat tuduhan-tuduhan palsu, membuat Tuhan Yesus seakan-akan sudah banyak sekali melakukan berbagai kesalahan. Tetapi itu pun dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar, dikatakan tidak ada satupun dari kesaksian itu yang bisa membuat Yesus dihukum mati sebenarnya. Jadi walaupun banyak sekali dikatakan imam-imam kepala, mahkamah agama yang saat itu merasa bahwa Yesus sudah melakukan hal yang benar, yang nggak baik, nggak ada satupun sebenarnya mereka ketika kemukakan itu bisa berhubungan satu dengan yang lain yang membuat Yesus bersalah. Dan adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini kita boleh belajar. Yang pertama, sebenarnya ketika Yesus dipersalahkan, ketika Yesus dituduh terhadap sesuatu hal yang tidak pernah Tuhan Yesus lakukan, Yesus dipersalahkan supaya kita menerima keselamatan dari Dia. Kemudian adik-adik, Yesus dipersalahkan dengan tuduhan-tuduhan yang begitu banyak, yang seakan-akan Yesus sudah lakukan ketika bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang selalu mengikutinya kemana dia pergi, supaya kita menerima pengampunan daripadanya, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Kemudian kita juga boleh belajar adik-adik dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa Yesus dipersalahkan supaya kita menerima keselamatan. Yesus dipersalahkan supaya kita menerima kebebasan, itu dosa-dosa kita diampuni. Dan kita percaya ketika Yesus dipersalahkan, itu membuat kita menerima kemenangan daripadanya. Kakak Lasma berharap kita semua dalam momen-momen Jumat Agung Perayaan Paskah yang akan kita lewati dalam bulan April ini, kita sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur datang kepada Tuhan, bersyukur buat semua karya yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya satu hal yang mungkin bagi kami juga ketika kami dipersalahkan, padahal kami tidak melakukan sesuatu, itu membuat kami mungkin dimusuhi, dijauhi oleh orang lain, dan membuat kami juga merasa bisa sakit hati. Tapi kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau dipersalahkan supaya kami dibenarkan, supaya kami menerima keselamatan daripadamu dan dosa-dosa kami dihapuskan, sehingga Engkau menjadi sumber kebenaran, sumber kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 1 Korintus 15 ayat 57, ikutin gerakan kakak ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, ayat hafalannya dikumpulkan paling lama hari Senin ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi kakak percaya nih, kita tidak akan pernah berakhir menerima kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, angkat tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kami. Dan terima kasih Yesus menjadi sumber kemenangan dimanapun kami berada. Bapa, berkati semua anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Ketika mereka boleh beribadah, mereka bersungguh-sungguh, bersukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Saat kebenaran firman Tuhan ditabur, mereka boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang taat akan kebenaran-Mu. Dan berkati kedua orang tua mereka, papa mama mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan bertemu tentunya minggu depan dalam suasana sukacita yang baru yang dari Tuhan. Kakak sama percaya semua anak-anak sekolah minggu dimanapun adik-adik berada dalam sepanjang minggu ini tetap sukacita dan juga jaga kesehatan. Semua ketika adik-adik mengerjakan segala aktivitas, pekerjaan di rumah mungkin, aktivitas sekolah, kegiatan dan lain sebagainya, tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Happy Sunday adik-adik. Teman-teman, Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Pada Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan